Mu'alaik asqal asqiya. Ada kan dirawiyah ya? Rasulullah disebut Zainal Anbiya, Bang. Apa itu Zainal Anbiya? Penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, waktu Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat itu pada protes. Protes malaikat, ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu kan manusia. Manusia itu perusak. Malaikat so tahu banget, orang belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad Rasulullah, nurnya diciptakan, malaikat heran, Bang. Malaikat kagum, kaget malaikat sampai lalu bertanya kepada Allah, qila huwa Adam, ya Rabb, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam, Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat tanya lagi, masih kepo. Kalau bukan Nabi Adam, qila huwa Nuh. Apakah yang disebut Nabi Nuh? Bukan, bukan Nabi Nuh ini, kata Allah. Justru Nabi Nuh, perahunya kagak tenggelam, perahunya kagak kelebu, kapalnya kagak tenggelam, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya kalau kita pengen kagak kelebu, gak pengen kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada balik. Orang kaya yang undang raga-raga. Orang kaya yang undang terburu-buru. Orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar ke 1000. Loh, 1000 juga aja. Bila yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar. Kelar udah. Kelebu udah bohong. Itu hebatnya Nabi. Malaikat tanya lagi, Bang, masih janganlah kau panas. Adem semua. Naru itu isim nakiroh, umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu kagak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam bang matang-matang. Apinya kagak panas. Makanya ayat boleh diamalin buat pompok nih yang dirajin masak depan kompor. Baca nih, Po. Mengganti nama Ibu Rohimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca ya naru kuni badan wasalaman ala Khadijah. Pegang itu api. Insya Allah dah melepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bantu DM Bagian. Oke, semoga berkah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat jamaah majlis Dzikra Maulidir Rasul sekaligus peringatan Isra dan Mi'raj yang mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini di halaman Masjid Jami Nurul Iman. Semoga kumpulnya kita, hadirnya kita malam ini dicatat sebagai amal ibadah. Kumpul kita, hadir kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua kita berkumpul malam ini, kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, karena saya penceramah pertama, nanti ada guru kita penceramah kedua, jadi bagi-bagi waktu karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam, udah rada malam, bagi-bagi aja takut kerupuk ulet ya kelamaan. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, bulan Maulid udah jauh ninggalin kita selaman-laman. Ngerti selaman-laman? Tetapi kita tetap istiqomah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kita sering hadir ke acara peringatan Maulid, dari masjid ke masjid, musola dan ke musola, bahkan dari majlis ke majlis. Ada yang nanya, Pak Ustadz, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita Maulid? Siapa bu? Bu, ya Allah, mata melotot tanya di mana? Yang nyuruh kita Maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Ayatnya udah dibaca, makori kita tadi udah hafal banget tuh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh kalau bahasa kita contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan, Ustadz apa yang saya mau contoh? Kan Nabinya udah nggak ada, Rasulnya kan udah wafat. Kalau guru kita Ki Hasan Basri orangnya masih jogrok, gampang dicontoh, gampang ditiru. Ini Nabinya udah nggak ada, Rasulnya udah nggak ada. Berarti kalau Rasulnya udah nggak ada, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Bener kok? Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Audia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Dan kita kadang-kadang apal banget, merawi kok apal banget, kulit-kulitnya apal. Pas ditanya isinya au. Padahal pengarang rawi udah ngomong di rawi, ada tuh sering banget kita baca itu tim hadro, apalagi anak-anak kita. Makanya beruntung kalau ibu punya anak cewek didemenin sama anak hadro, beruntung kok, aman terjaga. Loh, dia tabokan kenceng. Di rawi udah kita baca, nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal. Ada kan di rawi ya? Tahu artinya? Ya pokoknya begitu dah. Udah malam. Ya namanya ceramah udah malam, dikasih air putih doang 2 lagi. Tang-tang lagi air banyak sekarang ya Bang. Syekh Muammar tuh habis tuh kampungnya seleher. Leher soang. Itu pengarang rawi udah ngomong di rawi, kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Wa bihim min haufihim aminu, dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temannya Nabi. Jadi Maulid dari dulu udah ada, Maulid dari dulu udah ada, Maulid dari dulu udah ada, udah ada dari dulu. Jadi bukan bid'ah, bukan bang. Justru yang bid'ah itu ulang tahun, tuh bid'ah. Itu ulang tahun kerjaan orang stres kan. Memang ketahuan lilin mau ditiup dinyalain kan bid'ah. Ayo dah, lu pikirin apa? Ayo lilin mau ditiup dinyalain. Habis dinyalain dia tiup. Kan mati tuh lilin. Pakai idep nyanyi panjang umurnya, panjang umur, udah mati panjang umur. Sampai aja. Engkong kita, nenek kita sampai sekarang kok dari dulu kagak pakai ulang tahun, umurnya panjang. Ya Maya. Iya.
Engkong saya kemarin belum lama meninggal, 105 umurnya. Bu Allah, 105 umurnya. Kita kira-kira nyampe kan ke situ? Pakai ulang tahun, beli kue tart, taruh lilin, nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, lah tuyul ulang tahun. Ya Allah. Jadi maulid dari dulu udah ada. Makanya di rawi itu kita baca sejarah kemuliaan akhlak Rasulullah ada. Depan rawi lembaran pertama kita buka Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Asqal Asqiya. Ada kan di rawi ya? Rasulullah disebut Zainal Anbiya, Bang. Apa itu Zainal Anbiya? Penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, waktu Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat itu pada protes. Protes malaikat, ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu kan manusia, manusia itu perusak. Malaikat so tahu banget, orang belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad Rasulullah, nurnya diciptakan, malaikat heran, Bang, malaikat kagum, kaget malaikat sampai lalu bertanya kepada Allah, qila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan, justru Nabi Adam, Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi, masih kepo. Kalau bukan Nabi Adam, qila huwa Nuh, apakah yang disebut Nabi Nuh? Bukan, bukan Nabi Nuh ini, kata Allah, justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, perahunya kagak kelebu, kapalnya kagak tenggelam, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya kalau kita pengen kagak kelebu, gak pengen kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada balik. Ada orang kaya yang undang teragak-ragak. Ada orang kaya yang undang terburu-buru. Orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar sampai 1000. Loh, 1000 juga aja. Giliran miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Kelar udah. Kelebu udah po. Itu hebatnya Nabi. Malaikat tanya lagi, Bang, masih janganlah kau panas, adem semua. Naru itu isim nakiroh, umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu kagak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam baru matang. Apinya kagak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat Mpok nih yang dirajin masak depan kompor. Baca nih, Pok. Mengganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca ya naru kuni badan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api. Insya Allah dah melepuh. Ini jualan, Abang. Ya. Ada jualan juga ya kalau mulai. Kacang, Bang, kacang. Cangcimen. Waci kacang permen, cangcimen. Gitu. Ya, lu beli dulu ya, belanja dulu aja. Balikin, Bang. Ya, balikin. Balikin. Apa lagi, Tong? Pilih dah. Itu makaroni enak. Bu, terus itu Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir, Bang, ceritanya udah ada duluan. Mana? Di rawi kita baca, sering tuh. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatatuhu فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. Ada kan dirawi?
Dulu sebelum Nabi lahir Bu, ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat Bang. Kitab Taurat hafal semua sama dia. Diajarin nama anaknya tuh, namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, toh, lu pelajarin di kitab Taurat ya, sampai khatam total, illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak lu denger kata Bang, kalau kata bapaknya simpen, simpen, bocah dulu. Kalau kata bapaknya jangan, jangan dulu tuh bocah begitu, bocah dulu. Dulu mah kita dipelototin sama orang tua takut. Wah, dipelototin dong takut. Bocah sekarang coba-coba dah. Jangan kan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan buah-buahnya jelongok. Ngapa lu Bang, bocah sekarang. Lawan lagunya. Anak dulu mau dengar kata, kalau kata simpen, simpen. Falamma mata abi fatahtu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka sama si Ato nih anaknya. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan. Prediksinya tepat. Kalau kita prediksi kita sering meleset. Gue liatin nih, ntar gue jadi caleg menang, kalah. Stres gila. Ada bapak-bapak lu ngagul mulu, bininya bunting 9 bulan, ngomong mau siapa aja. Lu liatin bini gue nih, kalau udah anak nih lahiran, anakku pasti kulitnya putih bersih dah, emak bapaknya putih, pas keluar lutung. Prediksi meleset. Itu Rasulullah Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh kagak demen sama kita Bang. Siapa juga musuh nggak demen sama kita, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib Bang. Ini Suad bin Qorib demen banget ngumpulin jin kok. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu. Oh masih ada apa kagak? Dibohongin sama pemburu hantu. Nangkap jin masukin ke botol, cetekap tuh botol kencang buat. Wah, yang dua teman belakang dorong-dorong. Iya, udah ditekap masih didorong aja di belakang. Ini Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin ini? Bayangin Nabi mau lahir aja jin pada baca sholawat Bang. Maka kalau ada orang kagak demen sholawat, kagak demen maulid, itu manusia lebih jelek daripada jin. Itu mana gerandong kali, gadarwo, boboking, sundel bolong kali rombongan itu. Makanya sholawat. 1 kali sholawat 10 kebajikan, amin. Dalam keadaan gak ada wudhu tetap ada pahalanya. Dalam keadaan ikhlas gak ikhlas baca sholawat ada pahalanya. Kita udah kesel aja, sholawat aja kok ada pahalanya. Atau kita pengen riak, pengen dipamer, pengen dilihat orang dipuji baca sholawat, tetap walaupun kita dalam keadaan riak baca sholawat pasti ada balasannya, pahalanya ada. Hebatnya tuh sholawat kok. Hanya sholawat mbak. Anak muda main hadro tuh, dia kata lagi galau, diputusin cowoknya, ceweknya lu main aja, aduh mau rumah gua. Selawat mbak, orang dulu hidupnya berkah, lihat nyak kita tuh. Saya ingat banget wak tuh, wak saya kalau lagi masak nyuci goreng tempe jemba selawatan. Makanya orang dulu wajar Bang, selawatan mulu, masakannya sedep-sedep. Orang dulu mah apik mau masak juga, rapet, rambutnya ketutup kudungan. Makanya kagak kejatuhan rambut masakannya. Sekarang kita rambut beriam, masak rambut beriam, belum ketek kemana-mana ngablang. Gila. Saya ada tukang dagangan begitu ngeliat pakaian begitu ya kagak jadi semakannya. Udah resep bau. Lalu ibaratnya selawat kan enak, alhamdulillah. Mak dulu tuh selawatan goreng tempe, ya muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin, lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Nah, juara kori juga bu saya. Ustaz Muhammad kori, saya guru. Beda kori sama guru. Guru temennya atlet, antara tulang dan kulit. Puas kok lo ya. Orang dulu selawatan enak kok, kayak enakan selawat tempenya angus. Lakinya marah makan, nyalung apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin Bang.
Nanya lakinya, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe selawatan? Iya, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Gak jadi berantem jing. Kita sekarang emak masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, apa nyanyi, berdagang laki nyanyi. Ambil goreng tempe nyanyi, dah laki dia kesel sama laki. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus masa si aku terusin kok, emang udah tukang nyanyi. Kayaknya denger lagu jadi masak opor ternyata di angin lagi. Selawat aja kok biar adem, biar gede sama laki selawatan enak, adem rasanya bang. Emang boleh gede sama dari kemarin berantem gitu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Apa-apa kok, lagi kita namanya Komar. Tunjuk aja Komarun, Komarun, Komarun sidinan Nabi Komarun. Yuk, ininya namanya Zahro. Balikin malakinya, ya Zahro, ya Zahro. Enggak jadi berantem kok. Anak kalau lewat mak bapak selawatan itu, ikut aja tuh bocah selawatan. Ya jemalu, ya jemalu. Bocah. Enggak jadi berantem di lomba marawis. Ya Allah, selawat mbak, alhamdulillah. Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan azgal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Manusia paling bersih di antara yang bersih. Kita kan kemana-mana bawa kotoran mulu. Di perut kita nih kotoran banyak bang. Kemana aja kita bawa tuh kotoran kok. Tuh, tapi Rasulullah beda. Mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya ngilang. Buang air pinggir kali. Itu bukan hilang kok, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Pernah bang, waktu perang Badar kan Rasulullah pengen buang air. Sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya. Saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran kok, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Penasaran. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekas aja kagak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita, nyarang. Bau. Maka Rasulullah tuh kalau pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Tuh dilapin bu. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya kita kalau pengen bakti melaki begitu kok. Laki pulang dari mana-mana nih, apalagi habis macul. Gentak aja ke sini bang. Minyak misik bang. Rasain bau perengus. Beda mau kita keringatnya. Nih Rasulullah Zainal Anbiya Azgal Azkiya. Kemuliaan ada semua dirawi dibaca udah. Bahkan Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzani dikutip dalam salah satu rawi karangan beliau tuh, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget cing. Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah bang, dan dari Ka'bah rusak. Nabi naik ke atas, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang. Tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis. Sampai sekarang urat malu udah pada putus. Ketua nenek-nenek pikiran di mana tahu? Motor Mio pakai celana wahai. Wah, udah kebut, kirain, kenal pot mulut, udah gua boleh ketimbangin kok. Jagain kok, jagain makanya aurat tutup. Perempuan, cewek, mukminat disuruh pakai jilbab. Jilbab itu apa Ustadz? Efeknya masih kebanyakan bang. Jangan pakai efek, suara asli aja.
Jadi ngaung kayak di gua ngomong, bu, tuh pakai jilbab disuruhnya. Jilbab itu apa? Jilbab itu bukan yang dipakai di kudungan, di Palempo itu namanya kudungan po. Di Palempo itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang menutup aurat, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungan yang cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena Nabi syadidal haya wa tawadu, rendah hati, kagak sombong. Nabi mah pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, bahkan dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Enggak sombong Nabi. Kita pangkat baru timbang jadi bini RT udah tengik banget najwa. Ada Bu RT ada. Ya Allah maafin Bu RT. Bukan RT sini bukan. RT sono di laut. Ya Allah, kita baru kaya dikit aja udah sombong. Mentang-mentang kaya jalan kagak nengok, mentang-mentang kaya jalan dada duluan, mentang-mentang kaya jalan kagak nepak. Kuntilanak. Apa yang kita sombongin sih bang? Nggak ada. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Lahir ke dunia dibantuin sama orang kita. Nama dikasih sama orang, pakaian dipakai sama orang. Apa yang kita sombongin? Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala bu. Nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Nih kepala kita paling terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener? Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan itu yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Nggak ada cing, nggak ada. Kepala kita paling terhormat. Ini ngomongin Isra Mi'raj sekaligus sholat ya. Dalam sholat ilmunya dapat kita pelajarin. Kepala kita paling terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat tersujud. Apa yang mau disombongin di hadapan Allah? Sholat ngajarin tawadhu, rendah hati, nggak sombong. Nabi juga nggak marahan orangnya. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan bang sama Siti Aisyah bu, lagi weekend. Ya kayak kerennya gitu dah. Lagi weekend jalan-jalan Nabi, ada orang kafir lewat. Orang kafir ngasih salam. Ngasih salamnya lain sama kita. Kalau kita kan assalamu alaika, dia mah lain asyammu alaika. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Begitu terjemahin kok. Nabi dikata mampus nggak marah bang. Yang marah Siti Aisyah bang. Dibalikin masih di Aisyah, asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, saya tahu aja. Nah dikasih satu, ngulangin tiga. Nabi gak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah. Tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya aja. Banyak Nabi enggak marahan kok orangnya. Enggak dendaman. Lagi ceramah kan ada ceritanya Nabi lagi ceramah. Lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta Nabi. Ditakolin pakai batu, disambit, bukan disambut. Berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Keningnya yang mulia berdarah karena disambitin orang kafir. Marah kagak marah kok Nabi. Yang marah malaikat Jibril bang. Bayangin malaikat sampai marah. Apa kata malaikat? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibarin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dikatain radikal? Gua tibarin nih, gua tibarin. Jangan Jibril, jangan. Gua tibarin udah? Jangan. Kata gua jangan-jangan ngapa? Ini kalau bahasa kita. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Kalau bahasa kita, sombong amat.